Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian Wi-Fi only warna hitam grade A ya, dengan harga Rp4.090.000 menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya. Sudah order di toko kami Platinum City ya. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Kutai Barat ya, Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama kita jelaskan dulu nomor IMEI-nya ya. Ketik bintang di sini, ketik bintang pagar 06 pagar ya, nanti muncul IMEI. Ini kita tutupi ya. Untuk nomor IMEI-nya kita tunjukkan 3 digit terakhir ya, 669. Nomor IMEI penting kami tunjukkan karena sebagai identitas dari HP itu sendiri. Dan mohon maaf untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kami kirim, atau untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee, seperti itu. Nomor IMEI penting kami tunjukkan ya. Kemudian ketika barang tiba, ketika barang sampai, ketika barang Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani, seperti itu. Itu terkait dengan IMEI atau identitas dari HP itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke kelengkapan produk ya. Untuk kelengkapan produknya sesuai dengan deskripsi HP plus bonus ya. Untuk bonus, untuk HP-nya ini kemudian bonusnya ada soft case bening seperti ini ya. Kemudian kita kasih juga headset Viken Extra Bass. Headsetnya menggunakan jack audio 3,5 ya. Nah seperti ini, khas Sony. Kemudian kita juga sudah pasang tempered glass seperti ini ya. Mohon maaf jika pemasangannya kurang rapi ya. Itu untuk bonusnya ya. Untuk kelengkapannya HP plus tempered glass, kemudian headset dan soft case seperti itu. Kemudian kita lanjut ke cek fisik ya. Untuk fisik tampak depan seperti ini ya. Kita jamin fisiknya utuh, tidak ada retak, tidak ada cuil, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam ya. Ini fisik tampak depan, kemudian ini fisik tampak belakang. Untuk yang grade A mulus ya. Ini Xperia SOG03 ya. Untuk kaca kamera juga aman, baik itu lensa di dalam ataupun kaca di luar ya. Tidak ada retak, pecah, goresan ataupun jamur ya di lensa kamera. Utuh fisiknya. Kemudian untuk bezel bagian samping seperti ini juga mulus ya. Ada tombol shutter kamera, tombol Google Assistant ya. Kemudian ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu ya, khas Sony. Tombol volume mulus. Kemudian fisik bagian atas juga mulus ya. Ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang untuk jack audio 3,5 mm. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus ya. Ini tempat micro SD dan SIM card ya. Untuk versi Jepang ya, di deskripsi sudah kita jelaskan ini versi Jepang, jadi hanya satu SIM dan satu micro SD. Untuk RAM-nya sendiri 12 GB, untuk internalnya sendiri itu 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya. Kemudian untuk fisik bagian bawah ini juga mulus, ada lubang kecil untuk mikrofon dan di sini ada Type C ya, lubang Type C untuk charging. Itu untuk fisiknya. Kemudian kita jelaskan terkait jaringan ya. Ini yang dibeli atau yang dipilih adalah varian Wi-Fi only. Artinya hanya bisa Wi-Fi, tapi meskipun itu kita jelaskan juga masih bisa dipancing ya. Kadang masih bisa dipancing. Kadang itu bisa berhasil dan bisa tidak. Tetapi
kita bisa memancingnya ya. Ini buktinya, ini kita pancing menggunakan Indosat Ooredoo ya. Memang untuk Xperia versi Jepang itu sinyalnya ya 1212 seperti itu, tetapi jangan khawatir, untuk sinyalnya tetap lancar seperti itu ya. Ini Indosat Ooredoo, ini muncul sinyal ya, muncul sinyal dan bisa digunakan untuk internet ya. Sebentar ya. Nah, ini kita gunakan untuk internet. Misal kita buka YouTube ya, sambil kita cek speaker ya sekalian. Nah, ini lancar ya. Ini pakai Indosat saya dan ada paketnya ya. Ini WiFi mati ya. Ini full dengan kartu Indosat ya, seperti itu. Oke, kali ini aku bakalan full reviewin semua varian dari Jessica Perfume yang terbaru. Dimulai dulu dari varian favorit. Sekalian cek speaker ya. Itu tadi ya, untuk internet lancar, buka YouTube lancar, kemudian speaker juga aman ya, tidak ada suara sember ataupun suara pecah seperti itu. Kita coba browsing di sini ya, misalkan kita buka situs. Oke ya. Oke. Oke, lancar untuk browsing. Jadi nanti seharusnya nggak perlu memancing lagi ya. Jadi kalau sudah kita pancing seperti ini, seharusnya nanti tidak perlu mancing. Tetapi jangan khawatir, jika di rumah nanti dicoba Indosat tidak bisa, berarti harus dipancing lagi ya, harus dipancing lagi. Dan bagaimana cara memancingnya, nanti bisa chat kami ya terkait bagaimana cara memancing HP ya, terkait cara memancing sinyal. Biasanya Indosat atau Tri ya, Indosat atau Tri, kadang juga bisa XL ataupun Bayu. Itu yang sering lapor ke kami itu ya 3 kartu itu ya, Indosat atau Tri dan XL ya, seperti itu. Oke, itu tadi terkait dengan jaringan ya. Kita sekarang masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek ke ke LCD ya. Untuk LCD kita jamin sesuai dengan deskripsi, tidak ada penyakit ya. Ini warna merahnya full, hijau, biru, kemudian gelap, agak terang, putih ya. Tidak ada burn in, tidak ada shadow, tidak ada garis, green screen atau flicker di layar ya. Kita jamin sesuai dengan deskripsi, putih bersih. Ini warna gradasi ya. Kemudian kita cek ke multi touch atau multi sentuh ya. Kita coba tes 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 jari bisa semuanya, bisa bergerak semuanya. Kemudian kita cek layar sentuh, kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Sambil cek layar sentuh, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemakaian, misalkan ketika kita bepergian jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans, karena ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk handphone tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur, jangan disanding ketika tidur ya.
karena ditakutkan ketika kita tidur tidak sengaja HP tertindih dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika HP dimasukkan di dalam tas ya, hindari bersamaan dengan benda-benda yang berat ya, seperti itu, karena juga ditakutkan terkena benturan tekanan. Karena kita tahu ya, kalau Anda cek di Shopee itu harga LCD-nya itu 3.500.000 atau sekitar itu ya, belum ongkos pasangnya. Jadi harga LCD-nya hampir sama dengan harga HP-nya. Ini sangat-sangat disayangkan ya jika ada kendala di LCD. Maka dari itu dijaga baik-baik LCD dari penekanan dari apalagi dari jatuh ya, seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya atau charging. Kami sarankan hindari overcharging ya atau pengecasan berlebihan. Misalkan cas di malam hari ditinggal tidur, subuh pagi hari baru dicabut, itu namanya overcharging. Sebaiknya hindari itu ya, meskipun HP ini sudah ada pengamannya, sudah ada pengaman dari overcharging, tetapi perlu diketahui juga ibarat tanggul ya, ibarat tanggul di laut yang jika terlalu sering diterjang ombak, tanggul itu juga bisa jebol juga ya. Seperti pengaman di HP ini ya, meskipun ada pengaman dari arus listrik berlebihan, pengaman itu jika terus menerus atau seringkali ditabrak ya, bisa jebol juga ya. Dan kalau jebol itu akibatnya bisa fatal, bisa HP melembung, baterai melembung, HP meledak, ataupun mesin terlalu panas dan mesin akan mati total. Itu yang ditakutkan, seperti itu ya. Kemudian tips berikutnya, atau kita kasih saran ya, ketika mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja, jangan dicas. Kita cas saja di pagi hari, misalkan kita bangun jam 4 pagi kita cas, atau jam 5 pagi kita cas, kemudian jam 7 pagi mau berangkat kerja, itu ya saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Oke. Kemudian tips berikutnya atau tips yang terakhir ini tidak kalah penting ya, terkait dengan panas HP. Karena kita tahu HP Sony itu memang identik dengan panas ya. Kalau kita pengguna Sony, sejak awal-awal dulu Sony Xperia Z atau bahkan tipe sebelumnya ya, tipe Z ya, sejak tipe Z itu memang panas ya, terkenal panas. Tipe Z, tipe XZ, tipe XP, tipe XZ premium lah, seperti itu memang memang kendalanya di panas, tetapi sebanding dengan performanya ya. Bagaimana cara mengatasinya ya? Beli cooler ya. Jadi jika Anda beli HP ini untuk 3 hal, yaitu yang pertama untuk live streaming. Misalkan Anda jualan di Shopee, live streaming, kemudian Anda konten kreator di Facebook atau TikTok atau IG, Anda live streaming, kemudian Anda sebagai videografer, fotografer ya, misalkan Anda membuka fotografi, videografi ya, menggunakan HP, hobi seperti itu Anda wajib beli cooler atau pendingin atau kipas pendingin. Beli cooler yang ada peltirnya ya, tidak hanya kipas ya. Jadi jika ada peltir itu suhunya akan cepat turun, seperti itu. Harganya mulai dari 80.000 sampai 200.000, dan beli sesuai kebutuhan ya. Kalau saran dari kami, beli yang ada baterainya ya. Jadi kita tahu untuk cooler itu ada 2 macam, ada yang pakai kabel yang harus dicas ke listrik, kemudian ada juga yang pakai baterai. Jadi kami sarankan jika memang digunakan untuk fotografi, videografi, itu lebih recommended yang pakai baterai ya, atau nirkabel. Jadi nggak perlu sambil dicas. Nah, karena apa? Karena HP Sony Xperia ini kalau suhunya tinggi itu nanti beberapa fungsi kamera itu akan nonaktif otomatis ya, akan otomatis nonaktif. Jadi tidak bisa dipakai ya. Beberapa fitur kamera tidak bisa dipakai. Jadi bagaimana cara memaksimalkannya ya, Anda wajib beli cooler atau pendingin. Cooler saran dari kami itu P70i ya, cooler Octree P70i itu bagus ya, harganya 160.000, kalau dapat diskon itu bisa 120.000 ya.
Nah, itu sudah ada baterai 2000 mAh dan sudah ada peltre-nya. Jadi itu nanti rekomendasi terbaik dari kami tuh. Kemudian kalau Anda fokus live streaming ya cukup beli yang harga 80 ribuan ya, yang bijas ya, itu gak apa-apa. Oke, itu terkait dengan panas HP ya. Kemudian kita cek tadi layar sentuh aman, speaker sudah kita tes. Sekarang kita tes mikrofon. Kita tes mikrofon bawah dulu. Tes mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1. Tes mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1. Oke ya, kedengaran. Kita cek lagi yang atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Oke ya, kedengaran. Kita cek apa namanya, sensor ya. Oh ya, untuk apa namanya, untuk terkait dengan apa tadi ya, saya lupa. Panas HP ya. Jadi untuk terkait dengan panas HP itu saya kira kalau dibandingkan dengan Google Pixel atau iPhone macam iPhone 11 Pro, kemudian apalagi yang tipe-tipe XR, tipe iPhone X, itu jauh lebih adem Sony daripada iPhone yang saya sebutkan tadi. Atau kalau kita bandingkan dengan Google Pixel ya, untuk Google Pixel misalkan Google Pixel 4, 5, 6, 6a, 7, itu saya juga kalau saya rasakan itu lebih panas Google Pixel yang saya sebutkan tadi ya daripada Sony Xperia. Kemudian kita lanjut ke tes apa tadi, beberapa sensor ya. Yang pertama sensor 3D ya, ini sensor giroskop ya, sensor giroskop berfungsi. Kemudian ini kita melanjut ke sensor suhu, tidak ada ya, penghitung juga harus jalan, tidak memungkinkan. Kemudian ini ada sensor kompas, ini yang membaca 30 81, kemudian ke 90 100 ya, artinya sensornya berubah. Kemudian sensor cahaya juga bisa membaca ya, sensor cahaya. Kemudian pengukur kecepatan, ini accelerometer ya, bisa membaca XYZ nya. Kemudian sensor proximity ini, oke, bisa membaca juga sensor tekanan atau pressure. Ini juga bagus ya, 976 sampai 984 ya, 975 sampai 984 ya, artinya untuk pressure-nya terbaca ya, untuk pressure-nya on. Kemudian kita cek ke sensor gravitasi, bisa membaca juga. Untuk kelembapan tidak ada ya, untuk suhu kelembapan tidak ada. Kemudian kita cek sensor sidik jari, kita cek di keamanan, di sidik jari kita setting pola dulu ya. Oke, sidik jari ditambahkan, klik selesai. Kemudian kita coba matikan HP-nya ya, tinggal kita sentuh aja sensornya seperti ini. Oke, langsung nyala ya. Sekali lagi, tidak perlu ditekan ya, disentuh saja. Kemudian kita hapus lagi pola dan sidik jarinya, kita hapus lagi. Oke, yang sensor yang berikutnya itu sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi cek saldo, NFC nyala ya.
tinggal kita scan atau kita tap di belakang sini. Rp13.600. Oke ya, bisa membaca saldo daripada e-money atau e-tol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek kamera ya, yang terakhir kita cek kamera. Untuk kamera ada banyak sekali ya, karena di pengaturan sini ada, kalau kita klik yang basic ya, pojok kanan atas ini ada basic. Ini mode-mode standar yang kita kalau terburu-buru misalkan scan QR code ya, scan QR code ini bisa pakai yang basic ini. Jadi ini tidak ada pemrosesan gambar, pemrosesan warna, tidak ada ya. Kemudian kalau kita cek mode auto, ini juga lumayan ada beberapa fitur, tetapi di mode auto ini untuk cahayanya otomatis ya. Pengaturan cahaya yang masuk, kemudian terkait dengan ISO dan shutter speed itu diatur otomatis oleh komputer. Kemudian kalau kita klik lagi yang P, ini semi otomatis ya. Semi otomatis ini cahayanya bisa kita atur ya, misalkan kalau kita sedang berfoto-foto di tempat yang terang, di tempat yang gelap, di tempat yang redup, di malam hari, itu bisa kita atur di P ini. Jadi kita bisa fokus ISO ya, seberapa besar cahaya yang masuk, seberapa besar lensa menangkap cahaya itu di ISO. Kemudian kalau kita fokus ke S, ini shutter speed ya, atau kecepatan rana. Shutter speed ini biasanya digunakan untuk untuk merekam atau memfoto ya, memfoto objek yang bergerak ya, seperti itu, membidik objek yang bergerak. Jadi kita fokus ke shutter speed. Tetapi di mode S ini untuk cahayanya tidak bisa kita atur ya, diatur oleh komputer secara otomatis. Kemudian kalau yang full semuanya kita atur itu di M ya, atau manual. Di M ini semuanya bisa kita atur, baik itu shutter speed, kemudian cahaya, ataupun fokus dan ISO nya bisa kita atur, semua fungsinya nyala. Kemudian kalau settingan favorit kita itu bisa kita simpan di MR atau memori. Oke, di sini kita hanya setting di sini juga ada penyimpanan dalam format RAW ya. Jadi nah ini kalau kita lihat format file ini bisa RAW ya, bisa RAW dan JPEG. Jadi mirip, sangat-sangat mirip dengan Sony Alpha atau DSLR Sony ya, atau kamera pocket dari Sony, mirrorless dari Sony. Jadi kalau memang hobi fotografi itu biasanya menyimpan file dalam RAW ya, karena akan lebih mudah diedit sesuai dengan warna, tone, sesuai dengan keinginan fotografer tersebut. Di sini kita hanya mengecek fungsi lensa saja ya, lensa 1 kali, 2,9, 4,4 dan 0,7 dan kamera depan. Kita coba untuk yang 1 kali dulu, lensa 1 kali atau lensa utama. Kemudian lensa 2,9 ini lensa optical zoom ya. Optical zoom 2,9 kali, 4,4 kali optical zoom ya. Kemudian 0,7 ini lensa ultra wide. Kemudian kamera lampu flash ya, lampu flash nyala. Kemudian kita coba cek kamera depan. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Ini tadi kamera depan
kemudian ini lensa ultra wide, kemudian ini optical zoom 4,4 kali, ini optical zoom 2,9 kali, ini lensa biasa ya, lensa utama. Oke, seperti itu. Kita hapus lagi. Semua lensa berfungsi ya. Sudah 25 menit. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Kita akan matikan HP-nya dulu dan kita copot kartu saya ya. Ini kartunya. Untuk packing biasanya kita menggunakan styrofoam ya, tetapi styrofoam kita habis, kita pakai dosebook ini juga lemah, sangat kuat ya. Jadi kalau ditekan dengan paket-paket di atasnya itu tidak akan penyok seperti itu. Oke. Maem. Usah. Ndang ngayo to kok ning atas sih piye tadi? Sebentar, kita ambil bubble dulu.
Aja berdiri, duduk jatuh kok. Duduk. Naringin nori ya, no? No. Hmm? Nori. Oh, benar kuwi. Ayo. Kakek anu nori. Paling minum. Banyak. Oh, banyak loh. Yes. Gimana lagi? Si Amu. Gunting gue nanti ya. Untuk nomor resi kita potong untuk nama produk. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman. Ini penampakan paket tanpa atas seperti ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman selama pengiriman.
paket diterima dengan baik, HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.